Jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ketiga dari pembacaan Katekismus Reformasi. Saya akan bacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Bersama-sama kita baca dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Doktrin Trinitas atau Tritunggal ini adalah doktrin yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen. Namun tidak sedikit yang kurang memahami atau salah dalam memaknai doktrin Trinitas ini. Dan tidak jarang, tidak sedikit di luar sana terjadi banyak perdebatan mengenai Allah Tritunggal ini. Mereka beranggapan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Yang kita tahu dengan jelas bahwa hal ini adalah salah dan keliru. Sebagai orang Kristen, kita hanya menyembah satu Allah saja. Satu Allah adalah dalam substansi atau hakikat, dan di dalamnya terdapat 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda, namun setara dalam kekuasaan dan kemuliaan. Allah yang satu dalam 3 pribadi ini bekerja sama dengan sempurna dalam segala hal, seperti dalam hal penciptaan dan juga keselamatan kita. Namun tentunya ini pemahaman sulit untuk kita mengerti sebagai ciptaan yang berusaha memahami Sang Pencipta kita. Mengutip dari Timothy Keller, kita tidak akan mengenal diri kita sendiri kecuali kita mengenal diri kita sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Kita tidak dapat mengenal Tuhan tanpa mengenal diri kita sendiri. Dan kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa kita mengenal Tuhan. Kedua hal ini saling bergantung. Mereka bisa berhasil bersamaan atau mereka bisa gagal bersamaan. Kesalahpahaman doktrin Trinitas terjadi karena kita seringkali mencoba memahami Allah dengan keterbatasan kita. Tapi justru kita dipanggil untuk mempercayai kebenaran ini sebagaimana yang Alkitab sudah nyatakan. Tapi bukan berarti hanya percaya tanpa memahami. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tapi mengapa kita perlu untuk mengerti? Implikasi akan keutuhan dan kesempurnaan Allah dalam tindakan saling mengasihi sangat menenangkan. Karena justru di dalam Allah Tritunggal, kita dapat tenang dan menemukan kasih yang sejati. Dan itu berarti kita dikasihi oleh Allah dengan sempurna. Allah Bapa yang merancangkan misi tentang keselamatan. Allah Bapa juga merencanakan setiap detail dari hidup kita. Dia adalah sumber kasih yang tidak terukur. Allah Anak, Yesus Kristus, yang melaksanakan misi tersebut dengan turun ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Lahir di dunia untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan setelah itu dia naik ke sorga. Pada saat Yesus naik ke sorga, kita tidak ditinggalkan sendirian. Allah Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang melahirbarukan kita, sehingga kita dapat percaya kepada Dia. Roh Kudus memberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian,
serta menyertai setiap langkah hidup kita. Bahkan Allah Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita. Hal ini merupakan sebuah jaminan untuk kita bahwa semua rencana Allah dalam hidup kita tidak akan pernah gagal bagi kita yang telah berada di dalam Kristus. Biarlah melalui kebenaran ini, kita menyadari bahwa bagi kita yang hidup di dalam Kristus, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Mungkin banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Tetapi biarlah kita bisa teguh di dalam Kristus, karena kita tahu bahwa rencana Allah dalam hidup kita itu yang terbaik. Dan juga hal ini memampukan kita untuk hidup kita terus memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Kita bisa masuk dalam doa pertobatan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi seringkali kita salah fokus. Kita tidak bisa menikmati rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati kita yang penuh dengan dosa ini. Silakan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perkenanan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami dapat memiliki relasi dengan Engkau Allah Tritunggal. Kami dapat memiliki pengharapan dan jaminan di dalam Engkau bahwa suatu saat nanti kami akan bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Ampuni kami kalau dalam kami menjalani hidup ini, kamilah yang jadi fokus dan bukan Engkau. Roh Kudus bantu kami dalam kami menjalani hidup ini. Biarlah hidup kami ini terus dan selalu memuliakan Engkau, Allah Tritunggal. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.